bagaimana strategi untuk mengembalikan agar literasi ini bisa membangkitkan kembali. Saya ingin cerita seperti apa yang ditulis di dalam buku Hakada Nasya'a Jailu Salahuddin. Begitulah generasi Salahuddin dilahirkan kembali, muncul kembali. Saya ingin jelaskan, Salahuddin itu hidup pada zaman di mana ketika itu umat Islam sudah mengalami kemunduran sebenarnya. Ya, karena itu adalah era Abbasiyah. Era Abbasiyah di Irak atau di Baghdad yang terakhir itu sudah mengalami kemunduran. Kalau kita baca literatur, kenapa Imam Al-Ghazali menulis kitab diberi judul Ihya Ulumuddin? Ihya itu artinya menghidupkan, Ulumuddin itu artinya ilmu agama. Maknanya apa? Sakofah Islam ketika itu sudah mulai istilahnya itu menguap dari tubuh umat Islam. Umat Islam itu sudah mulai jauh dari Islam. Meskipun era itu masih merupakan era Islam, tetapi sudah mulai jauh dari Islam. Gitu. Nah, ulama-ulama seperti Al-Ghazali kemudian menulis kitab. Ya, Ihya Ulumuddin ini bisa kita katakan sebagai master, ya, kitab induknya Imam Al-Ghazali. Gitu. Nah, dari isi Ihya Ulumuddin itu pembahasannya juga macam-macam, mulai dari akidah, ya, kemudian fikih sampai tasawuf semua ada di situ. Dan Imam Al-Ghazali tidak hanya menulis kitab, tetapi Imam Al-Ghazali kemudian membangun madrasah yang kemudian disebut dengan Madrasah Nidhamiyah ketika itu. Ya, padahal pada waktu itu masih ada kekhalifahan yang notabene masih menerapkan Islam. Tapi kenapa umat Islam sudah bisa dikatakan tadi mengalami kemerosotan yang begitu luar biasa. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali? Gerakan Al-Ghazali ini tidak berhenti pada Al-Ghazali. Jadi dalam kitabnya Najib Al-Kilani itu disebutkan Al-Ghazali itu kemudian gerakannya dilanjutkan oleh Imam atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, nah, kita mungkin selama ini mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu hanya dari segi tarekat Qadiriyah. Dan banyak kemudian tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, pendek kata dari buku itu saya ingin sampaikan begini. Ada faktor literasi, kemudian ada yang disebut sebagai kawah condro dimuko untuk mencetak kader-kader seperti Salahuddin. Generasi seperti Salahuddin itu tidak lahir sendiri tapi dilahirkan. Gitu. Maka kemudian ya antara literasi dengan kawah condro dimuko tadi itu ketika menyatu dan ada sistemnya, insya Allah akan lahir kembali generasi-generasi seperti itu. Dan apa bukti berikutnya setelah generasi Salahuddin muncul Muhammad Al-Fatih yang kemudian akhirnya berhasil mewujudkan bisyarah Nabi setelah 800 tahun untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan perlu kita catat Muhammad Al-Fatih itu juga tidak lahir dengan sendirinya, tapi lahir dari tangan ulama hebat seperti Aksyamsuddin dan Al-Qurani yang merupakan keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan sejak kecil baik Salahuddin maupun Muhammad Al-Fatih itu dididik dengan pendidikan ulama yang hebat. Ditumbuhkan keyakinan mereka. Bukan hanya mereka hidup dalam suasana literasi yang luar biasa tadi, tetapi juga ada, kalau sekarang kita boleh sebut ya, ada pengalaman, ada exercise yang dilakukan oleh gurunya untuk membentuk karakter mereka. Itu yang dilakukan oleh tarikat-tarikat itu. Jadi mereka bukan hanya hebat di pemikiran, tetapi mereka juga memiliki suluk yang luar biasa. Mereka juga memiliki kekuatan hubungan dengan Allah. Makanya kalau kita lihat, kenapa Sultan-Sultan Utsmani itu imamahnya itu gede banget. Ternyata di balik imamah yang gede banget itu ada simbol. Simbol apa? Imamah yang gede itu adalah kain kafan. Kenapa mereka jadikan kain kafan itu sebagai imamah? Karena mereka ingin membangun kesadaran mereka bisa mati kapanpun. Bisa mati dimanapun. Jadi ketika mereka menggunakan imamah yang berbentuk kain kafan itu untuk membangun kesadaran idrok-silabillah. Kesadaran mereka punya hubungan dengan Allah. Supaya kemudian apa? Mereka itu tadi kesadaran literasinya, kemudian ada kebiasaan yang dibangun dengan
dengan kalau tadi itu suluk dan tarikatnya tadi itu. Nah pada saat yang sama kemudian mereka ada sistem ketika itu kesultanan atau kekhalifan tadi. Itu yang mencetak dan kemudian menghasilkan orang-orang hebat seperti mereka. Salahuddin lahir menjadi orang hebat dengan kekuasaan yang dimiliki. Sultan Muhammad Al-Fatih juga begitu, lahir menjadi orang hebat. Dia baik dengan literasi. Muhammad Al-Fatih itu menguasai 9 bahasa, hafal Quran, dan beliau itu qiyamul lail tidak pernah putus sampai wafat sejak balik sampai wafat ya kira-kira umurnya 40 tahun. Itu Muhammad Al-Fatih. Dan menaklukkan Konstantinopel pada waktu itu umurnya baru 21 tahun. Ya kan? Itu kan menunjukkan kehebatan generasi di masa lalu. Nah pertanyaannya tadi, kenapa hari ini sejak era itu sudah lebih dari mungkin 700 tahun kita tidak bisa menghasilkan generasi-generasi seperti itu lagi? Maka pertanyaannya sekarang, ada enggak ulama-ulama, ya karena ini kan ujung-ujungnya Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, dan generasi sahabat itu kan nanti ujung-ujungnya kan ulama. Ada enggak ulama yang punya proyek seperti itu? Ya, seperti Aksamsuddin, seperti ya Al-Qurani, termasuk Imam Al-Ghazali, termasuk juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi itu, yang bukan saja mempunyai kekuatan literasi, tapi mereka juga memiliki madrasah yang luar biasa, mereka memiliki pusat pengkaderan yang luar biasa, kemudian ditopang dengan sistem ya kekuasaan yang dimilikinya, itu ibaratnya tinggal dicetak SDM-nya, kemudian kekuasaan di tangan mereka jadi. Dan jadilah kemudian akhirnya orang-orang ini memimpin peradaban. Nah sekarang yang ulamanya tadi juga mungkin kita belum menemukan ya sekaliber mereka, ya kecuali mungkin yang serius. Kalau kita baca serius setelah runtuhnya kekhalifan atau Turki Utsmani 1924, itu yang serius betul menyiapkan proyek ini bisa kita hitung dengan jari. Sebut saja misalnya dulu ada Al-Maududi. Ya, Al-Maududi karyanya tidak banyak, artinya belum menjawab. Kemudian Al-Maududi dengan Jamaat Al-Islami, ya dengan Jamaat Al-Islaminya belum mencapai kepada level tadi. Kemudian ada katakanlah misalnya Jamaat Tabligh dengan literasinya yang juga luar biasa. Ada Hadis Sahabat, ada katakanlah misalnya seperti Fadailul A'mal dan seterusnya, luar biasa. Tetapi ada sisi lain yang kurang, ya. Kemudian ada Ikhwan, ada Hizbut Tahrir dengan macam-macamnya tadi itu. Mungkin dari sekian itu yang sudah menyiapkan literasi yang serius, memiliki kawat Candra di muka dan sebagainya tadi, itu mungkin hanya Al-Qadhi An-Nabhani. Dari sekian tadi, ya. Nah kalau kita baca tulisannya Hasan Hanafi, Istighrabiyah, itu beliau punya proyek namanya Istighrabiyah, Oksidentalisme. Itu juga belum memberikan solusi detail seperti kebutuhan kita hari ini. Ya, apalagi sampai kepada level munculnya kawat Candra di muka dengan gerakannya tadi itu belum sampai ke sana. Nah itulah yang saya kira menjadi jawaban kenapa sampai hari ini belum muncul atau belum lahir generasi-generasi hebat seperti itu. Itu Pak Abror kira-kira jawaban saya.